Emily, everything happens for a reason. Chapter 2, London, Here I Come. Dia berjalan sedikit santai menuju imigrasi, tetapi lagi-lagi dia harus mengantri. Dan kali ini sekitar 20 menit, meski petugas imigrasinya ramah. Pria berseragam yang selalu tersenyum, dan Emily membalas kembali senyumannya. Paspornya sudah dicap. Kini, Emily tidak perlu menuju ke gate pesawat dengan terburu-buru. Perutnya kelaparan. Lagi pula, dia masih punya waktu 2 jam kurang sebelum pesawatnya boarding. Masih banyak waktu baginya melihat-lihat isi bandara. Banyak kafe, toko-toko cenderamata, hingga pojok majalah dan buku. Emily membeli beberapa untuk bacaan di perjalanan. Dia lalu berjalan menyusuri area menuju ke gate yang sesuai dengan nomor pada tiket. Area dalam bandara yang indah itu. Bandara Ultima yang kini menjadi bandara terbaik se-Asia Tenggara. Ada toko bebas pajak yang menjual apa saja. Beberapa kafe yang terlihat nyaman menggoda hatinya. Emily memilih masuk ke salah satunya. Dia harus makan siang dulu, salad setidaknya. Dia butuh minum kopi. Gadis itu kelelahan juga setelah melewati serangkaian proses di bandara. Dan dia teringat tentang ibu dan ayahnya. Sebelum terlambat, ia akan menelepon mereka nanti. "Saya minta Caesar salad," pesan Emily ketika dia sudah berdiri di depan kasir sebuah kafe. "Selamat siang, Caesar salad dengan saus apa?" Karyawan itu menyapa dan bertanya dengan senyum ramah pada Emily. "Apa saja asal tidak terlalu manis," jawab Emily. "Baik, minumnya? Saya minta karamel latte. Panas atau dingin?" Panas. "Untuk ukurannya sedang atau besar?" "Ukuran sedang saja, karena saya juga mau lemon juice." "Baik, Ibu. Silahkan menunggu, pesanan akan siap dalam 10 menit. Kasir itu melayani dengan ramahnya sambil jemarinya lalu menekan tuts di mesin penghitung uang. Angka nominal yang harus Emily bayar muncul di layarnya dan tercetak di struk tak lama kemudian. Total semua 179.000. Itu yang harus Emily bayarkan untuk semangkuk Caesar salad, secangkir hot caramel latte, dan sebotol kecil lemon juice dingin. Alangkah banyak uang yang dikeluarkan pagi ini, pikir Emily. Meski dia malas menghitung semua pengeluaran, toh masih banyak uang rupiah di dalam dompetnya. Dia juga merasa beruntung. Bosnya, Pak Dendry, baik. Kemarin, pria berusia 52 tahun yang telah mengunjungi hampir seluruh negeri di dunia ini tiba-tiba memberinya amplop tebal sebelum ia keluar dari ruang rapat. "Ini untuk uang saku selama di sana," ujarnya. Ketika dibuka, Emily terperanjat. Isinya 1.000 pound sterling. Padahal sebelumnya Pak Dendry juga sudah mentransfer uang 50 juta yang disebut bonus. Emily tidak jujur kepada Pak Dendry. Ia tidak bercerita bahwa kepergiannya ke Inggris untuk menemui Mark, pria yang sudah 3 tahun dikenalnya. Dia hanya bilang kepada kantor dan Pak Dendry bahwa dia izin cuti
karena ia ingin sekali pergi ke Eropa. Dia belum pernah ke sana, dan dia ingin sekali berlibur ke benua itu bersama teman-temannya. Ikut tur sebuah grup. Itu alasannya. Kepada ayah dan ibunya, Emily juga bilang hal yang sama. Hanya itu, jika tidak akan panjang nanti daftar pertanyaan keduanya dan tak akan ada izin dari mereka. Gawat. Tetapi Danisa, kakak Emily satu-satunya, tahu semuanya. Danisa tahu dia akan mengunjungi Mark selain Amel, sahabatnya sejak remaja. Danisa menangis pada awalnya. Dia hampir tak izinkan Emily berangkat. Emily berbalik sesenggukan. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Usianya sudah hampir 27 tahun. Di usia itu, sebetulnya Emily tidak butuh izin siapapun untuk melakukan apa yang dirasa baik dalam hidupnya, termasuk menemui pria kulit putih itu. Danisa akhirnya mengerti. Ia malah berbalik meminjamkan uang untuk keperluan pengajuan visa. Sebanyak 100 juta uang Danisa dimasukkan dalam rekening Emily ketika proses pengajuan visa Schengen dan Inggris beberapa bulan lalu. Bahwa proses pembuatan visa ke negara-negara tertentu di muka bumi ini adalah nightmare alias mimpi buruk, semua orang yang sering bepergian ke luar negeri paham itu. Sebetulnya 100 juta adalah batasan aman jumlah uang yang harus mengendap setidaknya 3 bulan dalam rekening seseorang ketika akan mengajukan visa ke negara-negara tertentu di Eropa. Hanya saja Emily ingin semuanya lebih aman. Dia perempuan lajang yang berada dalam usia produktif. Pasti ada banyak pertimbangan dari pihak kedutaan pemberi visa. Makanya Emily butuh setidaknya 150 juta untuk disimpan dalam rekening tabungannya karena statusnya yang masih single. Negara-negara maju di dunia ini memang sedikit ketat dalam memberlakukan aturan tentang pemberian visa bagi mereka yang masih dalam usia produktif dan single. Untungnya semua tidak ada kendala. Ternyata butuh waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit bagi Emily untuk bisa terbang menemui Mark, pria yang belakangan mengisi hatinya. "Mama, Milly sudah di bandara," kata Emily dengan wajah riang kepada ibunya lewat video call. "Aduh, hati-hati ya, Neng. Anak mama sayang. Di sana nanti jangan tinggalkan sholat ya." Ibunya dengan banyak khawatir dan nasihat dari Pangalengan sana. "Iya mama, insya Allah," jawab Emily patuh. "Mana yang lain? Kok Neng sendirian?" Ibunya kali ini penasaran bertanya. Emily terdiam sesaat. Lalu dengan grogi dia menjawab, "Grupnya sedikit mama, hanya 12 orang, belum saling kenal juga. Jadi Milly duduk sendiri aja dulu sambil makan dan minum kopi." Emily tampak pura-pura sibuk, lalu tanpa sadar menoleh ke kanan dan ke kiri, refleks. Sumpah, itu adalah gestur berbohong. Karena sebetulnya ia gugup. Tetapi Emily harus bisa membuat ibunya tenang sehingga dia tak ketahuan jika sedang berbohong. Di sebelah mejanya duduk 3 pria yang dari cara mereka berpakaian terlihat bahwa mereka bukanlah orang-orang dari level biasa. Mereka terlihat rapih. Mereka siap terbang juga sepertinya.
Emily tak ambil pusing. Meski ketiga pria itu kini semua menatap ke arahnya. Emily lalu bicara sedikit pelan. Baru sadar jika tadi dia bicara agak keras. Kini ia tak ingin orang lain mendengarkan percakapan teleponnya. Tetapi para pria itu tetap saja bisa mendengarkan semua yang Emily ucapkan karena meja mereka bersebelahan. Obrolan telepon antara anak dan ibunya, termasuk kemana Emily akan pergi, pastinya didengar mereka. Karena 2 kali Emily menyebut kata Inggris. Lalu para pria tampan itu tersenyum ke arahnya. Dan tentu saja Emily enggan membalas senyuman mereka. Hari yang begitu hektik untuk Emily. Dia terjaga sejak subuh untuk mempersiapkan semuanya. Tadi sebelum berangkat, ia bahkan masih harus mengurus kepentingan kantor hingga pukul 10 pagi. Kemudian dia harus yakin tak ada bawaan tertinggal sebelum menutup kopernya. Mandi dan berdandan, kemudian berakting penuh kejutan untuk Mark, itu semua menguras energi. Dia juga cemas dengan kemacetan Jakarta. Terburu-buru di imigrasi, lalu dia harus berbohong pula kepada kedua orang tuanya. Oh Tuhan, hari yang super busy. Emily lalu menjadi galau. Dia tidak terbiasa berbohong, apalagi kepada orang-orang yang ia kasihi. Tapi kali ini dia melakukannya. Dia berbohong ketika video call dengan ibunya hingga dia merasa bersalah. Belum lagi 3 pria di meja sebelahnya terus saja mencuri-curi pandang. Emily rasanya ingin pindah duduk, namun ia tak jadi melakukannya. Tak sopan, begitu pikirnya. Plus, semua meja hampir terisi. Suasana bandara pagi itu terlihat sedikit crowded. Lagi pula, meja yang ia tempati itu berpemandangan paling indah, di mana pesawat-pesawat yang akan tinggal landas dan mendarat terlihat jelas. Emily tidak ingin pindah tempat, apalagi cuma karena pria-pria itu bolak-balik mencuri pandang kepadanya. "Bagaimana kabar Pak Dendri?" Salah satu dari mereka tiba-tiba bicara. Emily pura-pura tidak mendengar. Padahal salah satu dari pria itu jelas-jelas menyebut satu nama yang mirip dengan nama bosnya. "Kerja di media Rexo kan? Perusahaan itu milik Pak Dendri kan?" Pria itu mengulangi lagi pertanyaannya. Mau tidak mau Emily menoleh. Padahal dia lapar sekali. Tadinya dia ingin melahap semua salad di depannya selesai berbicara dengan ibunya. Emily mengunyah dulu makanan dalam mulutnya selama beberapa detik. Lalu meminum lemon juice, kemudian melap bibirnya dengan tisu sebelum membalikkan tubuhnya dan duduk menghadap ke arah para pria di sebelahnya itu. "Iya, betul. Pak Dendri atasan saya. Saya Emily." Emily tersenyum ramah sambil berdiri mengulurkan tangan pada 3 pria itu. "Maaf, saya lagi kelaparan. Sampai nggak konsen pada senyum yang kalian berikan," ucap Emily berbasa basi. 3 pria yang bernama Jordan, Teddy, dan Dipo juga lalu berdiri untuk menyalami Emily. Mereka begitu fokus dengan semua yang keluar dari bibir Emily. Perempuan impian yang dari penampilan dan suaranya ketika bicara di telepon dengan ibunya sudah mempesona mereka semua. Mereka mengenali dirinya karena Pak Dendri, sang bos. Jordan yang sejak awal menyebut nama Pak Dendri berinisiatif memberi kartu namanya, diikuti Teddy dan Dipo. Seharusnya Emily memberikan juga kartu namanya, tetapi itu tidak dilakukannya. Tidak harus. "Maaf, saya kehabisan kartu nama." Emily
beralasan. Padahal sesungguhnya ia malas untuk membuka tasnya, apalagi mengambil kartu nama dan memberikannya kepada mereka. It's okay, saya ke kantor Anda sekitar 3 bulan lalu, rapat di meeting room bersama Pak Dendri. Soal hotel di daerah Ubud, Bali, masih ingat? Jordan dengan percaya diri bicara. Ah, ya, saya ingat. Emily manggut-manggut, pura-pura ingat. Padahal jujur, ia sudah lupa peristiwa itu. Karena sering bertemu banyak orang, tentu ia tak bisa ingat lagi semua wajah-wajah orang yang pernah ditemuinya. Lalu dengan sopan, dia masukkan kartu-kartu nama itu ke dalam dompetnya. Berbasa-basi sebentar, mereka akan berangkat ke Singapura ternyata. Emily lega, artinya mereka tidak akan satu pesawat dengannya. Puas melihat pesawat yang lewat di landasan pacu dan menghabiskan makanan serta kopinya, Emily pamit pada ketiganya. Mana grupnya? Sebelum berpisah, Jordan mencoba mengajaknya bercanda. Bagaimana jika saya katakan my group akan di penerbangan selanjutnya? Emily tak kalah membalas dengan senyuman yang manis. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Kita bisa bertukar nomor? Jordan gigih meminta nomor HP Emily. Bagaimana jika Anda tanya sekretaris atau karyawan Anda? Jika mereka bisa menghubungi Pak Dendri, tentu akan mudah. Selama nomor kantor yang digunakan, pasti tak akan sulit mencari saya. Emily tersenyum. Sorot matanya ramah tetapi tegas, menolak secara halus. Gadis ini memang sedang tak ingin membagi nomornya kepada siapapun. Emily pamit. Dia membawa tas ukuran kabin yang beroda dan tas tangan dengan anggun. Perempuan dengan bawaan yang memikat dan penuh percaya diri ini terlihat cantik meski bergaya casual. Dia akan terbang ke Eropa sendirian pula. Sudah tentu banyak pria yang lantas mendadak mellow melihat penampilannya, termasuk petugas imigrasi tadi, yang jika tak melanggar kode kepatutan, sebetulnya ia ingin sekali memiliki nomor pribadi Emily. Emily sudah melewati jalur imigrasi kedua. Kali ini semua harus clear. Bahkan air putih setetes pun tidak boleh masuk. Sebetulnya menurut peraturan internasional, cairan di bawah 100 ml bisa dibawa masuk. Kenyataan yang ada di lapangan berbeda. Bahkan susu bayi dalam botol pun harus dikosongkan terlebih dahulu. Kaki-kaki indah dan mulus beralaskan sepatu merek-merek terkenal terlihat berjalan terburu-buru menuju gate atau pintu masuk ke pesawat yang telah ditentukan. Waktunya boarding. Dalam 30 menit pesawat akan tinggal landas. Emily sudah duduk di bangku yang sesuai dengan nomor yang tertera pada tiketnya. Tas-tas bawaannya sudah masuk dalam kabin. Hanya buku dan shawl yang dia ambil. Emily berdoa dalam hati. Semoga segala hal yang membuatnya nervous, gugup, atau galau bisa ia atasi. Berdoa selalu membuat perasaannya tenang. Pesawat lalu mulai bergerak di landasan pacu. Layar monitor TV di depan kursinya sedang menayangkan cara-cara penumpang menyelamatkan diri ketika ada satu kejadian semisal guncangan atau ketika pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Di mana pelampung diletakkan? Bagaimana cara menggunakannya? Kapan masker-masker oksigen akan keluar berjatuhan? Di mana letak pintu darurat? Dan lain-lain, semua harus diketahui penumpang. Emily kembali berdoa dalam hati sambil melihat pemandangan melalui jendela. Pelan-pelan, pesawat yang ditumpanginya akan tinggal landas dengan suara gemuruh mesin terdengar. Lama-kelamaan, pemandangan di bawahnya mengecil. Gedung-gedung tinggi bagai kotak-kotak korek api yang kian tak terlihat. Lalu
pesawat terbang semakin tinggi. Awan putih berarak. Tak lama kemudian, pengumuman berbunyi. Tanda sabuk pengaman sudah boleh dilepas dan lampu pesawat telah dinyalakan. Hal pertama yang Emily lakukan adalah mencari channel lagu. Dia memasang headset ke telinganya, memilih lagu-lagu yang disukainya. Emily tidak suka menonton film-film keras di pesawat kecuali terpaksa. Dia lebih suka mendengarkan musik, menonton film drama, atau komedi. Di dalam pesawat, Emily tidak bisa tidur nyenyak. Apalagi ini pengalaman pertamanya terbang ke benua biru. Perjalanan yang akan memakan waktu lama dan membuatnya gugup. 2 jam pertama di atas pesawat adalah saat-saat yang sibuk. Sedari tadi, pramugari selalu mondar-mandir, bolak-balik menawarkan makanan, minuman, bahkan selimut. Apapun dilakukan demi kenyamanan penumpang, dan Emily punya bangku kosong yang lowong. Karena dari 3 seat itu, dia hanya duduk sendiri. Nyaman untuk berkhayal tentu saja, terutama membayangkan segala hal yang akan terjadi ketika dia sudah berjumpa Mark, pria yang sudah menduda selama 6 tahun, yang semakin hari terlihat semakin tampan lewat foto-foto yang dia kirimkan. Pria gagah berambut pirang kecoklatan, bermata biru, yang bercita-cita menghabiskan masa tuanya di Asia. Bersambung ke episode selanjutnya. It's all start because of a smile.